Ini adalah Fatah rudal hipersonik baru Iran yang menakutkan dengan kecepatan tertinggi Mach 15, cukup cepat untuk menyerang setiap negara di planet ini hanya dalam 6 jam dan menyerang Israel musuh bebuyutan Iran hanya dalam 4 menit, meskipun kemungkinan menjadi target. Israel tidak tergerak, cuma ada satu negara di bumi yang memiliki pertahanan udara yang mampu menghentikan rudal hipersonik, yaitu Israel, dan itulah yang mereka rencanakan untuk menghentikan hipersonik. Dalam video ini kita akan melihat apakah Israel dapat mencapai hal ini. Dan yang lebih penting bagaimana caranya mereka dapat mencapainya, tetapi pertama-tama, kita terlebih dahulu melihat lebih dekat rudal Fatah dan hype-nya yang semakin meningkat pada tanggal 6 Juni 2023 lalu. Fatah, rudal hipersonik Iran diresmikan seperti rudal hipersonik lainnya. Ini adalah peningkatan besar-besaran dari apa yang biasa digunakan dunia untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang hampir mencapai 5,1 km per detik. Tidak ada yang bisa menandingi dan memiliki daya tembak kinetik dan eksplosif yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Meskipun hal itu sangat mengesankan, bukan itu yang membuat rudal hipersonik benar-benar istimewa, karena semua ICBM di dunia juga melaju dengan kecepatan hipersonik dan mengemas daya tembak hipersonik yang gila-gilaan. Rudal Fatah menonjol karena dapat bermanuver sepanjang penerbangannya. Hal ini menyulitkan sistem pertahanan udara untuk memprediksi jalur penerbangannya dan mencegatnya. Inilah yang membuat rudal hipersonik hampir tak terhentikan. Tetapi hanya Israel dengan sistem pertahanan udara terbaik di dunia yang merupakan salah satu negara yang dapat menghentikan rudal-rudal tersebut. Negara ini mempunyai sistem pertahanan udara canggih yang dapat menghancurkan rudal-rudal yang ada di langit dan di ruang angkasa, bahkan sebelum rudal-rudal tersebut mempunyai kesempatan untuk menyerang negara tersebut. Rudal-rudal tersebut adalah respons utama Israel terhadap ancaman rudal-rudal hipersonik. Israel adalah salah satu dari mereka yang mampu menghentikan rudal-rudal tersebut. Negara dengan pertahanan terbaik di muka bumi, sistem pertahanan udara negara ini adalah sebuah perisai tak kasat mata yang dampaknya jauh dari tidak kasat mata dan yang kemampuannya begitu tak terkalahkan sehingga Amerika Serikat telah berinvestasi pada hampir setiap perisai. Di sini yang paling kuat di antara mereka adalah Arrow 3. Arrow 3 adalah sebuah rudal antibalistik hipersonik yang didanai bersama, dikembangkan dan diproduksi oleh Israel dan Amerika Serikat, tetapi terutama digunakan oleh Israel. Rudal ini beroperasi sebagai sistem pertahanan udara eksoatmosfer dengan jangkauan operasional 1.500 mil atau 2.400 km. Yang berarti rudal tersebut dapat meninggalkan atmosfer bumi untuk menghancurkan ancaman yang datang di luar angkasa. Selama penerbangan luar angkasa, sebagian dari perjalanan ancaman tergantung pada seberapa tinggi rudal Fatah yang dibutuhkan. Arrow 3 juga mungkin efektif melawan rudal hipersonik Iran meskipun kemampuan manuvernya dengan kemampuan vektor dorong, kendaraan pembunuh Arrow 3 dapat mengubah arah secara dramatis untuk menjaganya. Mengikuti perubahan arah Fatah, Arrow telah beroperasi sejak tahun 2017 dan sejak itu telah menarik minat internasional dari negara-negara yang ingin melindungi langit mereka dengan harga 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jerman membeli sistem tersebut sebagai bagian dari inisiatif perisai langit Eropa untuk mempertahankan diri dari serangan udara. Rudal balistik Rusia seperti 9K-720 Iskander merupakan pembelian pertahanan terbesar dalam sejarah Israel. Arrow 4 merupakan tindak lanjut dari Arrow 3. Tidak mengherankan jika rudal tersebut belum beroperasi, tetapi menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel dan Amerika, negara-negara telah mulai mengembangkan sistem pertahanan rudal. Sistem ini akan bekerja dengan pencegat generasi berikutnya dan akan menggantikan Arrow 2 dari layanan. Arrow 2 adalah pendahulu dari Arrow 3. Tidak mengherankan jika Arrow 4 baru sedang dikembangkan untuk mencegat ancaman yang jauh lebih canggih di masa depan. Seperti rudal hipersonik yang mampu melawan ancaman baik di atmosfer bumi maupun di luarnya. Rudal ini akan menjadi yang paling canggih di dunia dan akan memberikan lapisan pertahanan yang jauh lebih kuat bagi Israel dan rakyatnya. Ada juga kemungkinan bahwa sistem pertahanan Arrow yang lebih tua akan ditingkatkan ke standar Arrow 4 yang berarti sebagian besar pertahanan Israel akan mampu melawan setidaknya rudal hipersonik yang merupakan hal yang sulit untuk dicapai sebagai kemampuan dasar. Iron Dome tidak diragukan lagi merupakan sistem pertahanan udara Israel yang paling populer. Iron Dome dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri yang ditujukan ke daerah berpenduduk Israel.
Berkat kemampuannya yang sangat mengesankan, biaya pembangunannya mencapai 210 juta dolar namun akan menghemat miliaran dolar bagi Israel. Sistem memperoleh status operasional pada tanggal 27 Maret 2011 dan hanya 1 bulan setelah sistem mencegat rudal pertamanya dari Gaza, Iron Dome dapat beroperasi siang dan malam dalam kondisi cuaca buruk dan merespons berbagai ancaman secara bersamaan dari jarak 43 km sambil melihat ke bawah. Kap Iron Dome memiliki 3 komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan permata sistem pertahanan udara. Komponen-komponen ini adalah radar pendeteksi dan pelacakan yang mendeteksi roket yang masuk dan menghitung lintasannya untuk menentukan apakah roket menimbulkan ancaman terhadap wilayah berpenduduk, komponen manajemen pertempuran dan pengendalian senjata yang melakukan persis seperti namanya, dan ketiga unit penembakan rudal yang meluncurkan rudal Tamir Interceptor yang terbang ke jalur roket yang masuk untuk ledakan saling untuk menetralisir ancaman. Rudal Tamir seharga 1,5 miliar per peluru yang juga dibuat oleh Rafael adalah rudal yang sangat bermanuver. Seperti pesenam tetapi di langit ia mencapai kemampuan manuver ini dengan sensor optik elektro dan beberapa sirip kemudi. Kemampuan manuver ini sangat penting karena mereka dihadapkan pada ancaman yang mungkin dapat bermanuver sendiri atau hanya ancaman yang mengambil jalur yang tidak biasa yang biasanya dilakukan oleh setiap Iron Dome hingga 80 rudal. Interceptor ini digunakan bersama di 4 peluncur dan 150 di antaranya dapat melindungi seluruh Israel. Pada akhir Oktober 2014, sistem Iron Dome telah mencegat lebih dari 1.200 roket dengan tingkat keberhasilan 90% dalam menghilangkan ancaman yang ditargetkan seperti jarum jam yang juga mereka dapatkan. Terlibat dalam konflik saat ini dengan Hamas dan seperti yang diharapkan, mereka sangat mengesankan dalam memastikan rudal dan roket Hamas direduksi menjadi hanya kembang api di langit. Satu-satunya ancaman yang tersisa untuk dilawan oleh Iron Dome adalah rudal hipersonik dan tentu saja sistem pertahanan udara yang paling populer di dunia tidak akan mundur dari tantangan. Iron Bim besi tersebut adalah sistem pertahanan udara masa depan Israel yang sedang dikembangkan. Setelah digunakan, ia akan mencegat ancaman yang masuk bahkan sebelum mereka sempat menyeberang ke Israel. Datang dalam bentuk sinar laser yang kuat dan harganya bisa mencapai $3,50 dan bukan 2,8 juta lebih mahal dibandingkan dengan pencegat Iron Dome. Israel akan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki kemampuan pertahanan laser seperti itu. Selain berbiaya rendah, mode pertahanan udara ini hadir dengan 2 keunggulan utama, senjata magasin tak terbatas dan peluncur rudal, mematikan karena dibatasi secara signifikan oleh peluru dan rudal. Begitu mereka kehabisan amunisi, mereka lebih tidak berguna daripada pedang dari abad pertengahan dan mereka benar-benar kehabisan tenaga dan meninggalkan operator mereka dalam situasi yang sedikit genting. Setidaknya ini tidak sama dengan balok besi. Ia tidak bergantung pada proyektil untuk menimbulkan kerusakan melainkan pada energi yang disertakan dengan laser secara default. Oleh karena itu, biaya operasional senjata revolusioner semacam itu hanya akan berupa tagihan listrik dengan sumber daya yang dapat diandalkan dalam keadaan siaga. Sinar besi tersebut sepenuhnya meniadakan kebutuhan artileri militer untuk mengisi ulang dengan memperkenalkan majalah tanpa batas dengan tembakan yang sangat efisien sehingga menghemat waktu yang berharga dan karena setiap detik berarti. Di medan perang pada akhirnya menyelamatkan nyawa 2 laser serangan cahaya berkecepatan adalah suatu bentuk energi cahaya. Oleh karena itu tembakan laser 150 kW sinar besi dari 2 senjata laser terpisah mengarah ke target dengan kecepatan cahaya. Membuat laser menjadi benda tercepat di alam semesta. Tidak ada rudal mortir drone atau jet tempur memiliki peluang untuk mengungguli senjata ini. Apakah itu supersonik atau hipersonik? Dan karena alasan ini balok besi memiliki keberhasilan dalam tingkat presisi sedekat mungkin dengan 100%. Untuk penghancuran target balok besi terjamin sistem Rafael besinya. Produsen balok mengklaim sistem tersebut akan siap untuk digunakan pada tingkat tertentu pada tahun depan jika konflik saat ini dengan Hamas dan Iran tidak segera diselesaikan. Sistem tersebut mungkin hanya akan menjadi tempat uji coba balok besi ketika sistem mulai beroperasi. Skysonic, jika nama futuristik belum memberikannya begitu saja, Skysonic adalah sistem pertahanan udara masa depan Israel yang akan membuat Iran pusing. Sistem ini terutama ditujukan untuk melawan rudal hipersonik dari jarak lebih dari 40 km sehingga Fatah Iran memiliki satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan. Pada 14 Juni 2023,
Skysonic diperkenalkan pada pertunjukan udara Paris. Di acara tersebut Rafael mengkonfirmasi peran sistem tersebut sebagai pertahanan udara inti Israel untuk melawan ancaman hipersonik. Tanggal pasti sistem tersebut akan memasuki layanan masih belum diketahui siapapun, tetapi Rafael memperkirakan akan siap dalam beberapa tahun ke depan. Melengkapi sistem pertahanan udara lainnya, rudal hipersonik Fatah Iran dan sistem pertahanan udara Israel bisa menjadi pertempuran penentu versus pertempuran baru antara Israel dan Gaza yang tidak ada yang tahu pemenangnya, tetapi demi negara masing-masing, mereka berdua akan memberikan segalanya. Dan yang lebih penting, mereka berdua meminta Anda untuk berlangganan di channel ini dan memberi like pada video ini, jadi lakukan itu sekarang dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa.